Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis UMKM Tegar POM Mini. Kita masuk ke latar belakang. Dalam satu dekade ini, pengguna kendaraan pribadi seperti motor semakin mengalami kenaikan jumlah. Melonjaknya kebutuhan ini tidak diimbangi dengan jumlah SPBU, sehingga terjadi antrian yang panjang pada SPBU. Selain itu, letak SPBU yang hanya berada di jalan utama membuat sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari jalan utama terkadang mengalami kesulitan untuk mengisi bahan bakar, sehingga POM Mini merupakan solusi terbaik para pengguna kendaraan pribadi seperti motor. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama, apakah UMKM Tegar POM Mini layak dijadikan UMKM? Yang kedua, bagaimana legalitas mengenai bisnis Tegar POM Mini? Tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui kelayakan Tegar POM Mini sebagai UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui legalitas dari UMKM Tegar POM Mini. Dan manfaatnya, yang pertama, mengetahui bagaimana UMKM yang layak dan sesuai dengan studi kelayakan usaha. Yang kedua, mengetahui cara membuat UMKM dengan legal. Selanjutnya, kita masuk ke aspek legalitas. Legalitas UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro yang mana diatur dalam UU tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan UMKM secara umum adalah: yang pertama, WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun TNI, Polri, serta bukan merupakan pegawai di BUMN atau BUMD. Yang ketiga, memiliki usaha skala mikro yang telah dibuktikan dengan adanya surat usulan calon penerima BPUM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayah setempat. Dan yang keempat, tidak sedang dalam masa menerima pinjaman di bank ataupun KUR, kredit usaha rakyat. Manfaat izin usaha. Manfaat izin usaha diantaranya yang pertama, ada perlindungan hukum. Jika izin usaha Anda tercatat secara resmi di pemerintahan, maka usaha Anda akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, penunjang perkembangan usaha. Dengan memiliki izin usaha secara resmi, artinya usaha Anda memiliki peluang untuk berkembang lebih luas. Yang ketiga, bisa mengikuti tender. Ada beberapa jenis usaha yang berkaitan erat dengan tender. Syarat utama bisa mengikuti tender adalah memiliki bukti legalitas yang sah. Dan yang keempat, sebagai meningkatkan kredibilitas usaha. Kredibilitas usaha Anda semakin membaik dan tentunya lebih dipercaya karena usaha Anda sudah memiliki izin usaha yang sah di pemerintahan. Di sini kita masuk ke profil usaha. Nama usahanya Tegar POM Mini, jenis usahanya rumahan, kegiatan usahanya penjualan bahan bakar eceran, alamatnya di Jati Rasa Tengah RT 02 RW 08, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Nomor telepon tidak ada, logo tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke modal. Di sini ada modal awal dan modal ditetapkan. Modal awalnya itu yang pertama ada casing 2 nozzle, jumlahnya 1, harganya 3.500.000. Yang kedua ada selang plus nozzle, jumlahnya 1 dan harganya 820. Yang ketiga ada pompa, jumlahnya 1, harganya 640. Yang keempat ada tabo, jumlahnya 1, harganya 110. Dan yang kelima ada pring, jumlahnya 1, harganya 45.000. Yang keenam ada king nipple,
jumlahnya 1, harganya 24.000. Yang ke-7 ada double drat, jumlahnya 1, harganya 16.000. Yang ke-8 selang instalasi, jumlahnya 1, harganya 100.000. Yang ke-9 ada CPU plus display, jumlahnya 1 dan harganya 1.200.000. Yang ke-10 ada pertalit, jumlahnya 80 dan harganya 800.000, sehingga totalnya ada 7.255.000. Sedangkan modal yang ditetapkannya itu ada pertalit 80 liter, harganya 10.000, totalnya 800.000. Selanjutnya, kita masuk ke aspek pasar dan peluang bisnis. Pasar sasaran dalam bisnis Tegar Pomini ini, tujuan dan sasaran bisnisnya adalah para pemilik kendaraan pribadi terutama motor. Segmentasi pasarnya dari segi geografi, target konsumen yang ingin diraih adalah semua kalangan baik pria maupun wanita yang berada di daerah sekitar Jatirasa. Dari segi demografi, target konsumen dan pelayanan yang diberikan ditunjukkan kepada pengendara kendaraan baik wanita maupun pria. Dari segi psikografisnya, harga pembelian tidak dibatasi namun harga penjualan yakni 12.000 per liternya. Dari segi perilakunya, penjualan Pomini ini untuk memudahkan masyarakat yang kehabisan bahan bakar namun jarak ke SPBU masih jauh dari jangkauan. Sedangkan di sini ada bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Tegar Pomini menyediakan bahan bakar eceran berupa pertalit dan pertamak. Price-nya, penetapan harga penjualan yakni pertalit 12.000 per liter, pertamak 16.000 per liter. Untuk pembelian tidak ada batas maksimum. Flashnya, tempat berdirinya usaha ini ada di pinggir jalan. Dengan itu bisa memudahkan orang untuk mengetahui tempatnya jika orang tersebut melewati tempat ini dan akan tahu tempat penjualannya. Promotionnya, dari segi promosi tidak ada dilakukan promosi apapun baik online maupun offline. Lalu pemasaran di masa depannya dari Tegar Pomini ini untuk kedepannya akan tetap dijadikan bisnis seperti saat ini, kemungkinan untuk menambah jumlah dari pertalit maupun pertamak. Selanjutnya, kita masuk ke kajian aspek sosial dan ekonomi. Di sini itu ada dukungan dalam aspek sosial, dukungan dalam aspek ekonomi, dan dukungan dalam aspek budaya. Dukungan dalam aspek sosial itu, lingkungan sosial sangat mendukung usaha ini. Hal ini dikarenakan jarak terhadap SPBU yang cukup jauh sehingga orang-orang banyak yang memilih untuk mengisi bahan bakar di tempat ini. Dukungan dalam aspek ekonomi, ditinjau dari aspek ekonomi, barang yang dijual merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dimana semua orang membutuhkan barang tersebut. Kemudian, dukungan dalam aspek budaya, hampir semua wilayah di Indonesia membutuhkan stasiun pengisian bahan bakar. Namun, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di berbagai tempat di Indonesia masih terbatas tempatnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan adanya Tegar Pomini dapat terus berkembang baik dari segi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya sangat mendukung adanya Pomini ini. Karena kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, waktu juga dapat lebih efisien tanpa harus mengantri panjang pada SPBU. Selanjutnya, kita masuk ke aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini ada dukungan lingkungan fisik dan dukungan lingkungan makhluk hidup lain atau hewan dan tumbuhan. Dukungan lingkungan fisik ini letak tata ruang lingkungan yang berada di dekat jalan tempat usaha ini sangat tepat di mana usaha ini memang seharusnya diletakkan pada tempat yang dekat dengan jalan besar, yang mana para pengguna jalan, terutama yang memakai kendaraan bermotor, dapat melihat dan berbelok apabila ingin mengisi bahan bakar. Sedangkan dukungan makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan,
dalam usaha ini tidak ada mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Karena usaha ini memang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan bahan bakar kendaraan. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha Tegar Pomini ini mendapat dukungan dari lingkungan yang mana tempat yang berada di pinggir jalan sangat cocok untuk digunakan dalam penjualan bahan bakar minyak. Dan dari segi dukungan makhluk hidup lainnya seperti tanaman dan hewan, tidak ada pengaruh apapun terhadap usaha ini. Begitupun sebaliknya tidak saling berpengaruh. Selanjutnya, kita masuk ke aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik ini ada pemilihan lokasi. Dari aspek ini, pemilihan lokasi sangat tepat untuk dijadikan tempat penjualan, yang mana lokasi penjualan berada di dekat jalan utama, sehingga usaha dapat terlihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut. Tata letaknya, usaha ini berada di pinggir jalan besar yang mana akses menuju tempat usaha bagi pembeli sangat mudah dijangkau. Sarana dan prasarananya yang ada pada usaha ini cukup lengkap, hampir sama dengan SPBU pada umumnya. Tidak seperti pada Pomini lainnya yang masih memakai botol dalam penjualannya, sehingga bahan bakar tidak terkontaminasi dengan apapun. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah yang pertama, casing 2 nozzle, kedua, selang plus nozzle, ketiga, pompa, keempat, tabo, kelima, V-ring, keenam, king nipple, ketujuh, double drat, ke-8 selang instalasi, dan ke-9 CPU plus display. Kelengkapan administrasi usaha ini belum memiliki izin yang tertulis atau izin secara legal, atau dapat dikatakan bahwa kelengkapan administrasi dari usaha ini masih belum ada. Manajemen proyeknya dalam usaha ini kedepannya akan tetap berjalan dan apabila berkembang dapat diperbesar dengan penambahan pasokan penjualan. Sedangkan SDM yang dibutuhkan dalam usaha ini tidak membutuhkan banyak SDM. Usaha ini dapat dilakukan atau dijalankan oleh pemilik sendiri tanpa ada bantuan dengan cara merekrut SDM dari luar. Sedangkan aspek teknologinya, ada mesin atau perlengkapan yang digunakan dalam usaha ini. Mesin ataupun kelengkapan yang digunakannya adalah mesin pompa memompa bahan bakar minyak yang berupa pertalit untuk dialirkan melalui selang kemudian diisikan ke kendaraan pembeli. Lalu ada sistem teknologi yang digunakan dalam usaha ini tidak menggunakan sistem teknologi apapun. Dan teknologi informasi yang digunakan dalam usaha ini tidak menggunakan sistem teknologi informasi apapun. Selanjutnya ada aspek finansial. Di aspek finansial ini ada modal yang diinvestasikan, ada arus kas modal, ada arus kas penjualan, dan perhitungan harian. Jadi, dari aspek finansial ini dapat dijelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan dalam penjualan per liternya hanya sekitar 2.000 atau sekitar 160.000 per hariannya apabila penjualannya mencapai penjualan maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu 1. Usaha Tegar Pomini ini termasuk usaha UMKM kelas mikro, di mana UMKM ini dibuat tanpa membutuhkan SDM yang banyak dan memang hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Kedua, untuk legalitas dari UMKM ini masih belum ada atau dapat dikatakan belum legal karena tidak mengantongi izin yang resmi dari pemerintah. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini bisa kita lihat daftar pustakanya itu ada 5 yang saya ambil dari buku maupun jurnal. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kurangnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.